setia dalam kehidupan setiap kami. Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Kami boleh melihat penyertaan Tuhan luar biasa sampai hari ini. Dan kami percaya Tuhan yang kami sembah tak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Artinya kalau dulu sampai sekarang kami melihat penyertaan Tuhan luar biasa, artinya sampai akhir kehidupan setiap kami, penyertaan Tuhan tetap setia dalam kehidupan setiap kami. Dan kami percaya dalam penyertaan Tuhan kami akan melihat hidup kami pasti diberkati, pekerjaan bisnis kami pasti diberkati, bahkan sampai anak cucu kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Dan dengan ucapan syukur itu Tuhan, di tempat ini kami keluarga besar PD Birawa Family Tuhan, kami sudah boleh menaikkan pujian penyembahan kami. Saatnya kami mau siapkan hati kami untuk lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang jamah, ubahkan hati kami untuk siap terima kebenaran firman-Mu. Kami percaya benih firman akan bertumbuh, berakar, dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami menyerahkan bersatu hati untuk hamba-Mu Tuhan yang mempercayakan untuk menyampaikan firman sore hari ini. Urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu, sucikan layakan hamba-Mu di Tuhan. Tuhan, jika dosa mohon ampun, lemah tubuh yang memberikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru, ada kemampuan yang Tuhan anugerahkan, sehingga benar-benar buat setiap yang hadir semuanya diberkati dengan sempurna. Sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib, Tuhan yang nampak, Tuhan yang dipermuliakan, dan setiap kata kalimat datangnya dari Isyadi Tuhan. Dalam nama Yesus, mari yang siap terima berkat Isyadi Tuhan dengan sukacita, sama-sama kita katakan amin. Namun Tuhan yang paling meriah, Tuhan saudara, terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mengajar dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu saudara, jumpai kanan kiri depan belakang, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal dua orang kiri kanan depan belakang dengan senyuman yang paling manis. Sukacita Tuhan luar biasa tercurah bagi setiap kita. Haleluya. Seperti yang saya pernah bagikan di tempat ini, saya kalau khotbah pertama kali selalu ajak jemaatnya senyum. Kenapa? Karena kita dengan tegas bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi kalau kita senyum, kita sukacita, tubuh kita sehat sempurna. Katakan amin. Bahkan bukan cuma sehat, tapi juga makin cakep sampai 80%, saudara. Tapi kalau saya lihat di sini bukan cuma sampai 80, sampai 100% semuanya. Semuanya benar-benar luar biasa. Jadi kalau saya boleh pinjam tadi kalimat Ibu tadi yang kasih kesaksian, semuanya karena Roh Kudus menyala luar biasa, makanya semua wajah-wajah di tempat ini juga semuanya wajahnya berkilau, glowing semuanya. Haleluya, haleluya. Iya. Jadi kalau bahasa anak muda zaman sekarang, menyala omaku katanya saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan saya senang bisa ada di tempat ini saudara, bisa bersama-sama dengan PD Birawa Family yang luar biasa. Saya kebetulan follower sejati, follower setianya Ibu Erti saudara. Bisa selalu melihat pada tempat ini, puji Tuhan. Dan saya senang ada di tengah-tengah saudara. Saya percaya semua yang hadir, semuanya pasti diberkati Tuhan. Katakan amin. Sama-sama boleh bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Iya, kalau ada yang belum kenal saya, dengan segala kerendahan hati, perkenalkan nama saya Pendeta Marcel Takjil Saerang, saudara. Iya, saudara Takjil kemarin karena saya memimpin War Takjil, puji Tuhan kita menang, saudara. Iya, dan pasca kita tidak jadi pakai Kinder Joy, saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan kita akan sama-sama membahas, saudara, satu bagian dalam firman Tuhan, Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Kejadian pasalnya yang ke-26, kita akan baca, saudara, dua ayat sebagai pembuka. Ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13. Saya mengajak saudara untuk sama-sama kita melihat bagian dalam Alkitab, di mana ini kisah yang buat saya begitu luar biasa dan sangat memberkati saya, dan saya percaya ini juga akan memberkati setiap kita. Haleluya. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Yuk sama-sama kita baca. 3. Ya, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat. Sekali lagi saudara, 12
dan 13. Tiga, ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga sangat kaya. Saya mau bilang saudara, satu kabar baik bahwa kerinduan Tuhan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, kita diberkati Tuhan. Katakan amin. Sebagai Bapa, Dia mau saudara dan saya menikmati berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin. Dan mungkin saudara, dan mungkin dalam doa saudara, saya percaya semuanya pasti juga rindu diberkati. Katakan amin. Saya sepanjang perjalanan saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya selalu menemukan ada kesamaan di dalam setiap permohonan doa, yaitu apa? Pak Pendeta, tolong doakan supaya saya diberkati. Either itu pekerjaan saya, bisnis saya, rumah tangga, keluarga saya rindu semuanya diberkati Tuhan. Saya mau bilang saudara, itu hal yang sangat baik. Kenapa? Karena kabar baiknya sekali lagi, dari sisi Tuhan, Tuhan juga mau kita diberkati. Katakan amin. Tuhan mau saudara dan saya menikmati berkat Tuhan. Tapi mungkin saudara dan saya berkata, Pak Pendeta, ya kita mau diberkati, tapi kan ya kita realistis juga Pak Pendeta. Kadang-kadang kan ada masa-masa yang namanya sulit, kadang-kadang ada yang namanya masa sukar. Bahkan mungkin kalau saudara yang tadi kesaksian Bapak kita bahwa ada yang namanya masa-masa resesi, bahkan bicara tentang kayak kemarin pandemi, masa sulit dan lain sebagainya. Nah, Ishak kalau saudara perhatikan di ayat 13 dan 12 dan 13 sangat diberkati luar biasa. Tapi kalau kita mundur ayat 1, coba kita lihat. Yang menarik ayat yang pertama, pasti dalam Kejadian 26. Saudara bisa tandai ayatnya karena kita akan kembali ke sana. Ayat 1 dikatakan apa? Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. Kita baca dikatakan apa di sana? 3, ya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada apa? Abimelek raja orang Filistin. Jadi ayat 1 memberikan kejelasan bahwa apa? Tempat di mana Ishak tinggal sedang dalam kelaparan yang luar biasa. Tetapi ketika masuk ayat 12 dan 13, itu Ishak diberkati amat sangat luar biasa. Bahkan kita mencatat kian kaya, sangat kaya, dan super luar biasa saudara. Kalau bahasa zaman sekarang, sultan saudara. Nah, saya mau bilang saudara, kalau kita baca ayat 1 dan 12, 13 sepertinya kontradiktif, tapi saya mau bilang itulah kita sebagai anak-anak Tuhan. Berkat kita bukan ditentukan oleh keadaan dunia. Amen. Berkat kita datangnya dari surga. Tidak boleh resesi, anak Tuhan tetap resepsi. Boleh beri tepuk tangan yang kami berikan keluar. Nah, tapi saya mau bilang saudara, ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Berkat memang Tuhan sudah sediakan, tapi ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Jangan akhirnya, oh Pak Pendeta, saya diam-diam doang akan diberkati. No. Tuhan mau kita jadi anak Tuhan yang bertindak. Katakan amin. Nah, itu yang sama-sama kita akan bahas hari ini saudara. Doa saya, sekali lagi saudara, melalui firman Tuhan hari, sekali lagi saudara, saya menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Sekali lagi kita bertangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, apa kunci hidup yang diberkati dalam segala keadaan? Kita akan belajar dari kisah Alkitab ini saudara. Yang pertama saya pelajari adalah bicara tentang hidup di dalam ketaatan. Sama-sama bilang, sama saya hidup dalam ketaatan. Amin. Coba kita lihat 1 sampai 6 saudara. Ayatnya yang pertama sampai 6 dari Kejadian 26 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Sama-sama kita akan baca. 3, ya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman apa? Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada raja orang Filistin. Ayat 2. Lalu Tuhan apa? Kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan apa? Ayat 3. Tinggal di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai dan memberkati kau, sebab kepada mula akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan apa? Yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan apa? Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ayat yang kelima, karena Abraham telah dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu apa? Segala perintah, ketetapan, dan tahan dulu sampai di sana. Jadi gini saudara, sedikit latar belakangnya. Kisahnya di mana tempat di mana Ishak tinggal sedang dalam kelaparan, sedang dalam resesi yang sangat berat. Dan saya mau bilang saudara, di sana sangatlah tidak mudah. Kalau bicara tentang kekeringan, artinya apa? Tidak ada yang bisa tumbuh di sana. Dan artinya apa? Kalau stay di sana, secara logika manusia, mohon maaf, bisa mati saudara. Berbeda dengan kita Indonesia, tanahnya, orang bilang tanah kita tanah surga katanya saudara. Jadi tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Ya, ketahuan umurnya, tahu lagunya ya. Nah, jadi saya mau bilang saudara,
Saya mau bilang saudara, kalau di Mesir dan sekitarnya itu sangat berbeda saudara. Saya mau bilang Mesir dan sekitarnya sangat berbeda. Buat saudara yang udah pernah ke Mesir dan sekitarnya, saudara tahu. Artinya bicara tentang, kalau Mesir ada daerah tertentu yang sangat subur saudara, nanti akan kita bahas. Kalau daerah Israel, Palestina dan lain sebagainya saudara, banyak daerah yang sangat kering saudara. Ya, sekarang oleh karena teknologi kemajuan yang luar biasa, tanah kering pun bisa dibuat jadi tanah yang subur. Tapi pada masa itu saudara, kekeringannya luar biasa. Panasnya Bekasi dibanding panasnya daerah tempat di mana Ishak tinggal di Gerar itu saudara, itu ketemu panasnya di sana itu cium tangan saudara. Kenapa? Karena nggak ada apa-apanya. Saudara mau jemur baju, baru niat udah kering saudara. Saking panasnya saudara. Nah artinya apa? Sangat berbahaya. Makanya Ishak berpikir untuk pergi ke Mesir, lebih spesifik daerah susuran sungai Nil saudara. Kenapa? Karena di sana ada kehidupan di sana saudara. Karena kalau saudara ingat ketika bicara tentang Yusuf membawa keluarganya ditempatkan di Goshen, itu daerah paling subur sampai hari ini masih tetap menjadi daerah yang sangat subur saudara. Nah Ishak berpikir aku harus ke Mesir. Kenapa? Kan di sana kehidupan. Tetapi Tuhan bilang apa? No Ishak, stay di Gerar. Saya mau bilang saudara, sangat bertentangan sekali. Kenapa? Harusnya secara logika harus ke Mesir supaya hidup. Tetapi Tuhan bilang apa? Stay di Gerar. Secara logika ini bertentangan. Bisa selesai dia tinggal di Gerar. Tapi hebatnya Ishak, ayat yang ke-6 dikatakan apa saudara? Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Apa yang bisa kita lihat? Ishak hidup dalam ketaatan. Saya mau bilang saudara, berkat sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tapi saya mau bilang saudara, Tuhan mau kita taat karena Tuhan yang paling tahu jalan mana yang terbaik untuk mencapai berkat yang sudah Tuhan sediakan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling baik. Tugas kita taat, dan saya mau bilang saudara, firman Tuhan adalah buku petunjuk kehidupan untuk supaya kita sampai pada apa yang Tuhan sediakan. Jadi tugas kita taat aja, dan Tuhan bisa pakai berbagai macam cara. Kadang-kadang Tuhan bisa suruh saudara dan saya ke tempat yang sepertinya, mohon maaf, sepertinya di sana kekeringan. Tapi kalau Tuhan mau berkati tempat yang kering, sanggup Tuhan ubah jadi tanah yang subur. Amin. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, kunci diberkati jadilah pribadi yang taat. Saya sedikit kesaksian, kalau saudara yang mungkin pernah mengikuti perjalanan kesaksian saya, saudara, saya dulu di dalam dunia entertain, saudara. Jadi kalau saudara lihat tampang boyband, bukan cuma tampang boyband, dulu pernah jadi boyband, saudara. Ya, saya jujur apa adanya, dan makanya saya sempat menawarkan Pak Biro untuk join kita bikin boyband baru, saudara. Tuhan ya. Nah dulu ya saya sempat di dalam dunia boyband, saya usaha, saya bisa dan lain sebagainya. Nah tetapi satu ketika saudara, ada saat di mana saya harus memilih untuk apa? Untuk fokus. Memang secara panggilan hati Tuhan sudah panggil saya untuk jadi seorang hamba Tuhan. Tapi jujur saya belum berani untuk full pelayanan. Kenapa? Karena saya tahu keadaannya tidak mudah. Artinya begini saudara, Tuhan memanggil saya untuk melayani full jadi seorang hamba Tuhan. Artinya apa? Saya harus meninggalkan semuanya. Karena memang pada saat itu saudara ada kondisi di mana saya nggak bisa memilih. Artinya saya nggak bisa memilih dua-duanya. Saya harus pilih salah satu saudara. Dan memang saya dalam kondisi yang tidak mudah. Logika saya bilang begini, waduh, kalau kamu tinggalkan usaha bisnis karir yang sudah berjalan, mau jadi hamba Tuhan full, bagaimana kehidupan kamu? Tetapi sekali lagi, secara panggilan hati, full pelayanan. Tapi logika, jangan. Apalagi orang-orang Manado, zaman saya tinggal di Manado ya, ada satu kalimat yang bilang begini, mau jadi pendeta mau makan apa? Iya kan? Omong-omong Manado, tante-tante Manado tahu kisahnya. Jadi pendeta makan apa? Makan batu katanya saudara. Oh, bagaimana nih Tuhan? Masa aku makan batu? Sedangkan di sisi lain saya nggak mau pelayanan, motivasi saya untuk cari uang. Makanya tadi saya sangat diberkati dengan kesaksian Bapak kita, motivasi kita harus benar. Mohon maaf ya, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kalau motivasi pelayanan untuk cari uang, hidupnya nggak akan diberkati. Kenapa? Karena itu motivasi yang salah. Betul. Ketika saya memilih untuk jadi hamba Tuhan full, jadi saya ketakutan saudara, Tuhan bagaimana nih Tuhan? Nanti saya beneran makan batu Tuhan. Bagaimana nih saya harus tinggalkan semuanya yang sudah terjamin untuk sesuatu yang secara logika manusia belum terjamin saudara. Lalu Tuhan bagaimana nih Tuhan? Apalagi saya merantau dari Manado ke Jakarta, saudara. Kita tahu bersama apa-apa butuh uang, saudara. Iya kan? Saya tinggal di Tangerang. Orang Tangerang pasti tahu pintu tol di mana-mana. Iya kan? Baru masuk pintu tol, ketemu pintu tol lagi. Ketemu pintu tol, ketemu lagi pintu tol. Dan semuanya harus dibayar, saudara. Rumah saya sama pintu tol cuma 5 menit. Jadi masuk udah langsung bayar. Di tengah jalan bayar lagi. Keluar, bayar lagi saudara. Kan nggak mungkin saya cuma di pintu tol, saya tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus. Terbukalah pintu tol ini. Kan nggak mungkin saudara. Iya kan? Jadi
Waduh Tuhan, bagaimana nih Tuhan? Tapi akhirnya saudara, dalam sebuah pergumulan hidup saya bilang, Tuhan, oke Tuhan, aku taat Tuhan. Aku percaya kalau aku memberi diri untuk Tuhan, Tuhan yang tanggung jawab hidupmu. Saya mau bilang saudara, dan saya mau bilang sampai hari ini, dengan motivasi yang tetap tulus sama Tuhan, Tuhan pelihara, Tuhan berkati semuanya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi saya mau bilang sekali lagi, saudara belajar jadi pribadi yang taat. Amin. Apalagi hari ini, oh iya, ada di belakang saya. Oke, terima kasih. Apalagi hari ini Michael berhari ulang tahun. Michael katanya, tadi kata Papa, Michael akan berangkat ke Jepang. Dan pesan saya, Michael tetaplah jadi anak Tuhan yang taat sama Tuhan. Karena harapan orang tua sangat luar biasa buat Michael. Terlihat dari Michael, itu nama tengahnya, ada Immanuel di sana di depannya. Artinya apa? Ada kerinduan, ada doa papa dan mama supaya Tuhan selalu menyertai kehidupan Michael. Tapi pesan saya, dalam penyertaan Tuhan, tetaplah jadi anak Tuhan yang taat. Hidupmu pasti diberkati Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah kalau Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, taat sama Tuhan. Hidupmu pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, apa kunci diberkati dalam segala keadaan? Yang kedua, belajar dari kehidupan Ishak adalah mencintai kedamaian. Sama-sama bilang sama saya, cinta damai. Amin. Kejadian pasal yang ke-26 tadi saudara, ayat 14 sampai 17. 14 sampai 17. Kita lihat sama-sama. 14 sampai 17. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya. 3 ya. Ia mempunyai apa? Kumpulan kambing domba dan lembu serta apa? Sehingga apa? Orang Filistin itu apa? Cemburu kepadanya. Tadi kan Ishak karena dia taat, dia diberkati Tuhan luar biasa ya. Nah akhirnya apa? Ketika dia diberkati, orang Filistin mulai apa? Cemburu kepadanya. Saya mau bilang saudara, dalam hidup ketika saudara diberkati, ketika saudara dipromosi, jangan kaget kalau ada yang cemburu sama saudara. Amin. Saudara ketika karirnya diangkat Tuhan naik, jangan kaget kalau ada orang yang cemburu sama saudara. Jadi jangan lagi bilang, Pak Pendeta, saya kaget banget Pak Pendeta, kok ada orang iri sama saya ya Pak Pendeta ya. Saya mau bilang, dari ribuan tahun yang lalu tidak ada orang iri. Bahkan waktu masih 4 orang di dunia ini, sudah ada yang iri. Siapa? Yes, 2 juta lebih. Nanti minta sama Pak Bayu. Saya mau bilang ya, iya kan berempat udah ada yang iri hati. Apalagi kita hidup zaman sekarang. Jadi namanya karir, ketika kita Tuhan angkat naik, ketika kita diberkati, orang bisa iri, orang bisa nggak senang dengan kesuksesan keberhasilan kita sedang. Bahkan mohon maaf ya, jangankan karir. Saudara, apalagi ibu-ibu tiba-tiba glowing aja, ada yang iri bisa. Iya kan? Kalau bapak-bapak mungkin nggak terlalu tahu, ibu-ibu dia biasa. Tiba-tiba datang tuh, tiba-tiba glowing. Biasa dia datang ke sini ke PD Bira Family, kayaknya dia kusam bukan, wah ini glowing. Jangan-jangan dia pakai merkuri, itu merkuri. Tapi di sini nggak ada di gedung sebelah. Nah, jadi saya mau bilang saudara, iri hati itu sangat bisa muncul ketika saudara dan saya mengalami kesuksesan keberhasilan saudara. Pak Pendeta tuh saya harus gimana dong Pak Pendeta biar nggak ada yang iri sama saya? Gampang. Saudara nggak usah ngapa-ngapain, diam aja di kamar bengong. Jangankan orang, cicak aja lihat saudara. Tapi kalau sukses, diberkati, berhasil, iri hati bisa muncul kapan saja. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 15 dikatakan apa? Segala sumur yang digali dalam apa? Zaman Abraham, ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu telah apa? Ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Bayangin, bukan hanya iri, mereka berusaha untuk tutupin berkat Ishak. Ayat 16, lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami. sebab engkau apa? Kuasa daripada kami. Bayangin, diusir lagi saudara. Tetapi kalau saudara dan saya posisikan diri di posisinya Ishak, kira-kira saudara ngapain? Saudara nggak jahatin orang, saudara nggak sikut sana sini, saudara memang diberkati, dipromosi sama Tuhan. Tiba-tiba ada orang berusaha untuk cari perkara sama saudara, cari persoalan sama saudara, nutup berkat saudara dan lain sebagainya. Kira-kira saudara akan ngapain? Doain. Ibu-ibu PD Bira Family itu punya hati yang mulia. Hati seperti malaikat semuanya. Haleluya. Iya. Tapi kalau secara kedagingan, oh Pak Pendeta tidak bisa Pak Pendeta. Oh dia begitu. Oh tumbuh. Nggak tahu saya campuran Ambon menurut Papua Pak Pendeta. Haleluya, praise the Lord. Tapi hebatnya Ishak ayat 17 dikatakan apa?
Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemah ia di lembah Gerar. Dan ia apa? Saya mau bilang saudara, Ishak keluar dari situ. Kenapa? Karena Ishak adalah pribadi yang cinta damai. Saya mau bilang saudara, dalam hidupmu, kalau kau mau hidup diberkati, karirmu diberkati, jadilah pribadi yang cinta damai. Amin. Dalam kehidupan setiap kita, kalau kita cinta damai, kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Dalam pekerjaan, dalam karir, dalam apapun, kalau kau cinta damai, hidupmu pasti diberkati. Michael nanti mau merantau ke Jepang, Michael ketemu orang baru, cinta damai. Pastikan bangun relasi yang baik. Kenapa? Karena itu salah satu kunci kita diberkati Tuhan. Kalau kita dalam bisnis dikit-dikit berantem, bagaimana mau diberkati? Dikit-dikit baru partnership sama siapa, udah bawa hukum, somasi, undang Bang Hotman, ya bagaimana mau diberkati? Ya bagaimana mau diberkati? Dikit-dikit berantem. Waduh, saya percaya Pak Birawa Tuhan angkat sampai di posisi luar biasa hari ini. Karena apa? Karena pintar menjaga kedamaian dengan partner-partner kerjanya. Dan saya mau bilang itu kunci bagi setiap kita untuk diberkati. Apalagi yang sudah berumah tangga. Shalom yang sudah berumah tangga. Shalom. Yes. Saya mau bilang kalau kau mau rumah tangga mau diberkati, cinta damailah. Amin. Kalau kau mau rumah tangga mau diberkati, cinta damailah. Jangan suka berantem suami istri. Kadang-kadang kayak Tom and Jerry sudah. Ada loh suami istri, oh Tuhan, suami istri, digigit, oh Tuhan Yesus. Ya bagaimana mau diberkati saudara? Iya kan? Malaikat aja yang datang mau berkat takut balik lagi saudara. Tuhan tanya, Kak kenapa nggak jadi kasih berkat itu? Tuhan, nanti kena piring terbang Tuhan. Oh Tuhan. Saya mau bilang saudara, cintailah kedamaian, amin. Jangan cuma waktu masih pacaran doang cinta damai. Waktu masih pacaran aja sayangku, cinta harapanku, Hello Kitty. Pas sudah menikah, oh Tuhan Yesus. Saya mau bilang saudara, saya seperti yang saya bilang tadi, saya follower setia di QRT. Saya lihat, bersama dengan suami Romeo and Juliet, saudara. Makanya diberkati. Sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau kau mau hidupmu diberkati, rumah tanggamu diberkati, bilang sama kanan kirimu cinta damai. Hidupmu pasti diberkati Tuhan. Bilang sampai ngomong, jangan suka cari perkara. Bilang sampai ngomong, lu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga saudara, yang ketiga, saya punya 4 poin, tapi yang ketiga saya akan cepat. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan. Poin yang ketiga adalah apa kunci Ishak diberkati dalam segala keadaan? Karena Ishak adalah pribadi yang menyembah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, menyembah Tuhan. Ayat 26, ayat 25. Kejadian 26 ayat 25 dikatakan apa? Ayatnya yang ke-25 sama-sama kita baca 3. Ya, sesudah itu Ishak apa? Mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu apa? Hamba-hambanya menggali sumur di situ. Bagian awal dikatakan Ishak mendirikan apa? Mezbah. Saya mau bilang saudara, mezbah gambaran tentang penyembahan. Mezbah gambaran tentang ujian penyembahan untuk Tuhan. Dan kenapa Ishak sangat diberkati? Karena dimanapun Ishak berada, dimanapun Ishak tinggal, dia bangun mezbah, hadirat Tuhan dicurahkan, berkat Tuhan juga tercurah. Dan kenapa saya bilang tadi saya nggak akan masuk terlalu dalam poin ini, karena saya sudah melihat bertahun-tahun PD ini berjalan terus dengan konsisten. Amin. Artinya apa? Setiap kita, terutama Pak Birawa bersama dengan Ibu Erti, menyadari betapa pentingnya hidup sebagai penyembah Tuhan. Saya mau bilang saudara, ketika kita konsisten melakukan itu, hadirat Tuhan penuh bagi setiap kita, berkat Tuhan mengejar setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap menyembah Tuhan. Hidupmu pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang keempat saudara, apa kunci diberkati dalam segala keadaan? Adalah melepaskan pengampunan. Sama-sama bilang sama saya, melepaskan pengampunan. Ayat 26 sampai 30. Ayat 26 sampai 30 dikatakan apa di sana saudara? 26 sampai 33. Ya, datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Ayat 27 dikatakan apa? Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Ayat 28. Jawab mereka, kami telah bahwa Tuhan menyertai kau, sebab itu kami apa berkata, baiklah kita mengadakan apa? Sumpah setia antara kami dan kau, dan baiklah apa? Kami mengikat perjanjian apa? Tahan dulu sampai di situ saudara. Jadi Ishak kan sudah pindah ke tempat yang baru, karena Ishak pribadi yang taat, cinta damai, senang menyembah Tuhan.
Makanya dia diberkati Tuhan di tempat yang baru. Nah, orang-orang tadi yang tadinya udah usir Ishak, mereka datang lagi sama Ishak dan bilang apa? Ishak, yuk kita join lagi yuk. Soalnya kami lihat kamu diberkati Tuhan. Mungkin saudara relate dengan keadaan hari-hari ini ya. Hari-hari juga sama. Ketika kita lagi diberkati, lagi sukses, lagi dipromosi, semua orang nempel kayak perangko, saudara. Iya kan? Kalau kita lagi diberkati, lagi dipromosi, lagi banyak doi, Yesus. Semua orang manggilnya brother. Kalau yang ibu-ibu bestie, ya kan? Semuanya gue sama dia tuh deket banget. Gue sama dia tuh bestie banget. Kita masih keluarga kita. Dari mana? Omanya sama oma gue sama-sama udah tua ya. Iya. Betul. Aduh Tuhan. Ini yang ketawa-ketawa nih, korban atau pelaku sebenarnya? Ngaku-ngaku ya. Haleluya. Saya mau bilang saudara, iya kan kenyataannya seperti itu ya. Saya percaya, mohon maaf Pak, dalam kesuksesan Pak Biro banyak yang mungkin akhirnya mendekat kepada Bapak. Pak Biro kita saudara, padahal nggak pernah kenal sebelumnya. Itu sangat mungkin saudara. Tapi begini saudara, bahwa yang menarik adalah orang-orang ini datang lagi mau mendekat sama Ishak setelah apa yang mereka perbuat. Dan yang menarik 29 bilang begini saudara, bahwa engkau tidak berbuat jahat kepada kami. Itu betul. Seperti kami apa? Tidak mengganggu engkau. Dan seperti kami semata-mata apa? Berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau berdiri dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Pertanyaan saya, ada yang aneh nggak dari ayat? Munafik. Mantap langsung tuh. Iya kan? Ada yang aneh? Ada kan? Ada. Mereka bilang apa? Kami kan nggak pernah jahat sama kamu. Pergi dengan damai lagi. Kalau tadi diusir. Kalau kita posisikan diri kita di posisi Ishak, kita nggak ngapain-ngapain, kita nggak jahatin orang, kita nggak pernah sikut orang sana sini. Tiba-tiba kita dihancurkan, disikat, diusir lagi saudara. Kita pindah tempat yang baru diberkati. Orang-orang ini nempel dan berkata, kita kan nggak pernah jahat sama kamu. Pertanyaan saya, saudara kira-kira ngapain respon? Apa-apa? Jujur aja apa adanya. Coba deh. Oke, ada jawaban lagi? Haleluya. Oh, haleluya. Kalau makin sini ibu kerajaan surga. Banyak orang, saya pernah tanya, ada jemaat sampai bilang begini, Pak Pendeta saya pernah gituin. Usir Pak Pendeta. Gua akan bilang, sorry katanya saya. Kan saya mau orang itu. Ya kan? Saya mau bilang, saudara, kamu udah jahat sama kita, saudara. Terus mereka datang kayak orang gak berdosa, saudara. Tapi seperti Ishak, biasa orang akan marah. Tapi Ishak lakukan apa? Ayat yang terakhir. 30. Kemudian sama dengan perjamuan dari mereka lalu apa? Mengadakan makanan. Pak Pendeta, ada bapak-bapak jawab begini, Pak Pendeta saya juga akan ajak mereka makan. Tapi dalam makanan itu. Pak Pendeta. Kita taruh lemasol Pak Pendeta. Ishak dia semuanya siapkan yang terbaik. Kenapa? Karena Ishak tidak menyimpan kepahitan. Makanya Ishak diberkati Tuhan. Saya mau bilang saudara, kehidupan setiap kita kadang-kadang Tuhan bisa izinkan saudara dan saya disakiti. Kalau disakiti sama orang yang mungkin jauh dari kita, kadang-kadang kita masih udahlah insecure. Tapi kalau disakiti sama orang yang dekat sama kita, orang-orang yang kita anggap harusnya jaga perasaan kita, harusnya bisa kita andalkan, harusnya orang-orang yang menjaga kita, itu pasti sakitnya luar biasa saudara. Sakitnya tuh di sini. Iya. Satu badan lagi. Iya kan, sakitnya luar biasa. Tapi saya mau bilang saudara, jangan pernah jadi pribadi yang menyimpan kepahitan dalam hati. Kenapa? Karena kepahitan adalah dosa yang bisa menghalangi berkat Tuhan itu sampai sama kita. Kalau kita bilang, bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan kurang mendengar, tapi yang menghalangi doamu sampai pada Tuhan adalah dosa. Dan kepahitan adalah dosa yang bisa menghalangi doa kita untuk sampai pada Tuhan. Jadi pastikan, walaupun udah sakit, memang sudah lalu dia Pak Pendeta. Ya udah, lepaskan tangan Tuhan.
Dasarnya adalah apa? Ketika kita menyadari kasih Tuhan sudah begitu besar bagi setiap kita. Ketika kita menyadari Tuhan sudah sangat baik, jadi kita sudah full dengan kebaikan Tuhan. Kita bisa membagikan kebaikan Tuhan dengan apa? Melepaskan pengampunan. Misalkan salah saya, Pak Pendeta, rugi dong Pak Pendeta, saya rugi Pak Pendeta. Yang dia perbuat Pak Pendeta udah bikin saya keterlaluan, udah menderita saya Pak Pendeta. Melepaskan pengampunan justru adalah sebuah keuntungan, saudara. Amin. Kenapa? Karena kita bisa hidup di dalam kelegaan. Kalau saudara dan saya kepahitan, mohon maaf ya, yang paling rugi siapa? Iya, kita yang paling rugi. Kita benci sama orang. Orang itu lagi happy-happy, lari sunbathing, jalan-jalan saudara. Di Pantai Kuta sambil denger lagu reggae. Uye. Atau mungkin lagi denger lagu Kapal Baskom, Lapas Tali, Lapas Cinta. Nah kita sendirian di kamar lagi nangis, kepahitan, menderita, sesak napas, stroke ringan langsung. Ayo saya bilang, udahlah, lepaskanlah pengampunan supaya kau hidup dalam kelegaan. Dan kabar baiknya begini saudara, ketika kita lepaskan pengampunan, Tuhan lepaskan berkat dari surga bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, lepaskan pengampunan, hidupmu pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati dalam bagian tanganku. Tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan serukanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Kami semua katakan Kau berfirman Tuhan. Kau berfirman dan serukanku, sabda bersabda, selamatkanku Tuhan, selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Mari kita panggil nama Yesus. Yesus, ku percaya. Mari sama-sama menaikkan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sambil kita boleh panggil berdiri, angkat suara, Kau berfirman, dan Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita doa di hadapan Tuhan. Kita sejenak renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan setiap kita bahwa berkat sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tapi ada bagian yang harus kita kerjakan supaya kita bisa menerima berkat yang sudah Tuhan sediakan. Yang pertama, hiduplah taat, karena Tuhan yang paling tahu jalan mana yang terbaik untuk mencapai apa yang sudah Tuhan sediakan. Yang kedua, jadilah pribadi yang cinta damai dalam setiap aspek kehidupan setiap kita. Dalam usaha, pekerjaan, bisnis, karir, bahkan rumah tangga. Karena ketika ada kedamaian, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Yang ketiga, sadarilah betapa penting untuk hidup sebagai penyembah Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan ada berkat Tuhan. Dan yang terakhir, milikilah hati yang mampu untuk melepaskan pengampunan. Karena ketika kita melepaskan pengampunan, Tuhan lepaskan berkat dari surga bagi setiap kita. Mungkin di antara saudara yang berkata, Pak Pendeta, saya mau untuk melepaskan pengampunan. Tapi masalahnya apa yang saya terima sudah sangat menyakitkan. Hati saya sudah hancur, Pak Pendeta. Bawa hatimu sama Tuhan. Dia Tuhan yang ahli memulihkan hatimu. Sambil boleh
sembuhkanlah, jadikan hati yang baru, hati yang penuh kasih, hati yang penuh sukacita untuk melihat setiap berkat yang sudah Tuhan sediakan. Sambil terus angkat tangan pandang Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya pemulihan Tuhan sudah dinyatakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sambil angkat tangan pandang Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, emas yang murni, kau membentuk berjalan hatiku. Yang meresponi menerima firman Tuhan, boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan sudah hadir kembali.